Saya Pastor Octavianus Situmkir Kapusing hendak membawakan renungan harian kepada kita. Rabu, Pekan Masa Biasa ke-21 yang dikutip dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai ke 32. Demikian bunyinya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, tampilkan diri seadanya, sejujurnya. Ada perkataan berbunyi, orang boleh tersenyum tampaknya, tetapi hatinya belum tentu. Boleh berjalan sambil menunduk kepala dengan tangan terkatup sebagai tindakan kerendahan hati, namun dia selalu memandang orang lain rendah. Tampilan kerendahan hatinya hanya sebuah tameng untuk menutupi kesombongan. Dalam perikop Injil hari ini, sekali lagi Yesus kembali bicara keras mengecam kaum Farisi dan ahli Taurat. Yesus jelas-jelas tidak suka melihat mereka yang tidak menampilkan diri seadanya, tetapi membungkus kebusukan di dalam dengan bersikap tampak saleh, suci di permukaan. Yesus berkata, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Mereka itu disebut seperti kuburan yang bagus bangunannya, sebelah luarnya, tetapi di dalam penuh tulang belulang busuk. Memang orang Farisi dan ahli Taurat sangat sadar akan tampilan kesalehan diri mereka. Mereka menunjukkan kesalehan itu dengan memamerkan kehidupan keagamaan mereka di depan orang banyak, walaupun di dalam hatinya penuh dengan kebusukan. Seperti kuburan merupakan gambaran yang tepat bagi mereka. Mereka pura-pura menghargai para nabi dengan membangun makam nabi-nabi yang dibunuh oleh nenek moyang mereka. Namun mereka itu juga tidak jauh beda dari nenek moyang mereka, sebab tidak menerima utusan Tuhan yang sedang berada di tengah-tengah mereka, yaitu Yesus sendiri. Kata celakalah itu jelas kata yang keras dan tajam. Maksudnya jelas agar pendengar dan siapapun tidak jatuh pada perilaku kepura-puraan. Yesus sangat muak dengan perilaku demikian. Mereka mengenakan jubah panjang, tetapi jubah itu jadinya membungkus kebusukan di dalam, yaitu hati mereka tidak tulus. Ada orang tampak saleh dengan dandanannya dan setia ikut waktu ibadat, tetapi semua itu tidak membawa pengaruh dalam hidup harian mereka. Saudara-saudara, menampilkan diri seadanya dan sejujurnya. Ini harus jadi sikap yang perlu ditanamkan. Jujur pada diri sendiri agar jujur pada yang lain.
terkadang kita bisa juga mengelabui orang lain dengan kesalehan yang seolah-olah dengan beramal bakti dan menyumbang di hadapan orang banyak. Tetapi siapa yang tahu isi hati kita? Kita boleh saja mengelabui mata sesama, tetapi ingat bahwa Tuhan itu tidak boleh dikelabui. Tuhan menilik semua hati dan mengerti semua maksud. Hidup ini sering ditandai dengan basa-basi, tidak tampil dari kedalaman hati yang mengungkapkan kebenaran diri, tidak tulus dan terbungkus dengan motivasi yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Sekarang ini masih banyak orang nampak beribadah dengan atribut simbol keagamaan, tetapi praksis hidup tampak berbeda. Faktor korupsi terus jalan melebihi orang tidak beriman, membuat keributan dan mengganggu kepentingan banyak orang. Keutuhan diri, kesesuaian antara kata dan perbuatan, antara apa yang disimpan dalam hati maupun pikiran dengan apa yang tampak di mata sesama akan membuat orang tenang dan merasa bahagia. Saudara-saudara, keutuhan diri akan membuat kita merasa pantas di hadapan Tuhan dan lega di hadapan sesama. Jelas kita tidak mau dituduh berkarakter kuburan yang tampak bagus di luar tetapi di dalam ada kebusukan. Mari kita tampil apa adanya. Jujur kepada diri sendiri merupakan awal hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita perbaharui diri dan tunjukkan diri yang sejatinya. Pace bene, semangatlah selalu. Berkat Tuhan selalu.